ini mbokku itu udah kayak ibaratnya udah takut duluan nanti masa tuanya itu nggak tercukupi, atau aku dicurhatin sampai 2 jam sampai aku oh iya dengkluk dengkluk. Aduh, diomelin sama mbak aku ngomong bahasa Indonesia. Aku nggak mudeng kamu ngomong apa. Iya kita sama-sama nggak mudeng, satu ngomong alor satu ngomong idul. Tadi itu Nyonya Bos WhatsApp katanya mau datang, tapi nggak tahu jadi atau enggak. Soalnya di luar sekarang itu ya peteng dedet lur, mau hujan deras kayaknya. Nanti mampir atau enggak? Dia lagi sekolah sih. Sekolah di ini bukan di bawah sini, di itu apa ya? Deket sini lah. Katanya mau mampir, tapi nggak tahu jadi atau enggak karena bentar lagi itu kayaknya hujan deh, di luar gelap banget. Jadi ini aku elap biar baginda Nyonya duduk itu wangi, bersih. Aku dulu ya pas di pertama kali ikut majikan kerja di Hongkong itu aku pernah disemprot kayak ginian itu sama majikanku yang wis killer banget, yang pokoknya yang inilah buruk banget. Aku itu pertama kali ke Hongkong. Jadi itu kalian yang misal ih Mbak Gun sekarang kerjanya enak banget ya, aku juga dulu ngalamin ini, dapat majikan yang galak, yang gak baik, yang kalau misal salah sedikit itu langsung di apa marah-marah. Terus pernah disemprot kayak ginian, cuman mereknya beda, aku itu masih inget banget. Terus dulu aku pernah mau digambar, tak tantangin, ya udah kalau mau digambar gambar aja. Terus aku disemprot ininya, kayak gitulah. Tapi itu masa lalu sih, buat pengalaman aja. Di luar udah gerimis, ini tak masukkan, tak jemur di sini aja. Soalnya nanti kalau baju kehujanan pasti baunya itu nggak enak, bau lecing kayak gitulah. Intinya nggak enak banget. Jemur di sini. Nih cucian kering aku, nanti aku nunggu nenekku ngelipetnya, atau enggak nanti kalau itu ya tak lipet sendiri. Nenekku paling suka ngeliat kayak gini ya, kayak ini mungkin kayak lalaban. Nah aku kalau jemur itu naik ke kasur terus tak cantelin kayak gini. Udah sih. Aduh. Hay oke mau yan meh. Hehe papa leh. Tadi mbokku kesini ya, ini bawa
ikan salmon sama ikan makarel kayak gini nih. Soalnya kalau beli kayak gini tuh aku nggak pernah beli yang kayak gini, budgetnya itu kayaknya nggak cukup deh. Aku belinya ya ikan yang disetim untuk nenekku, yang murah, yang fresh di pasar gitu. Kalau ini udah mahal, jadi mbokku yang selalu beli. Nanti aku mau goreng ini juga buat makan aku sama nenekku. Terus dibawain pisang tapi belum mateng buat nenekku. Terus mbokku ini minta minyak 1 botol karena lupa beli. Tadinya kan ini 3 botol. Terus kasihkan 1 botol. Ini buka dulu 1 aja, kayaknya berdua udah cukup lah. Kita makannya juga nggak seberapa. Tadi di sini mbokku itu hampir 2 jam. Kan nenekku tadi belum pulang sekolah ya. Juga mbokku mau sekolah di bawah kayak gitu. Nah, di sini curhat. Aku dicurhatin sampai 2 jam sampai aku oh iya, dengkluk. Ya saling curhat sih. Tumben-tumbenan mbokku curhat. Ini buat besok lagi. Terus aku nanti juga mau ini numis apa itu bayam ungu. Nenekku lagi ngapain ya? Anteng jangan-jangan. Ntar ya tak tengokin dulu. Takutnya itu melakukan sesuatu yang bikin Malam ini aku simpel banget ya masaknya, cuman numis ini goreng ikan salmon. Aku itu udah lama banget gak bikin sup, karena nenekku juga di sekolahan tiap hari minum sup, jadi menurut majikanku nggak apa-apa, nggak tiap hari bikin sup kayak gitu. Hongkong musim panas, airnya melu panas, padahal ini aku bukan air panas loh, air yang biasa. Apa sayurnya yang ini terlalu dingin? Soalnya tadi kan dari kulkas. Tadi ya Lur, aku itu kan dicurhatin sama mbokku itu katanya pingin niatan mau pindah, kalau nggak ke Inggris, London sana, yang ke Kanada. Karena kayak gini sih alasannya apa ya tadi, pokoknya maksudnya aku itu ya, kan kehidupan di Hongkong itu paling tinggi, nomor 1 di dunia lah. Iya, emang di Hongkong itu rata-rata bilangnya kayak gitu. Hongkong itu nomor 1 kehidupan, ya pokoknya kehidupannya paling tinggi lah. Kayak pengeluarannya, terus apalagi rumah itu kan mahal-mahal banget ya. Nah itu mbokku itu punya niatan kalau nanti anaknya udah lulus, terus ingin pindah ke sana. Terus aku, nah ini nenek gimana? Ya itu yang masih dipikirkan, mau dipindah, mau dibawa atau mau gimana. Soalnya juga kan anaknya Pak Bos pantesan sih udah disekolahin di sana lebih awal ya, dari SMP. Padahal di sini sekolah internasional juga banyak sih. Terus curhat karena mbokku itu kan udah nggak kerja. Mungkin ya kalau misal nyari pekerjaan di sana kayak gitu, walaupun suaminya kerja, tapi bilangnya itu gajinya aku tuh sama gajinya suami itu lebih besaran gajinya mbokku kayak gitu. Terus ini ya nanti rumah yang di sini nih apa dijual berarti iya. Terus aku saranin ya udah dijual aja terus buat beli di Indonesia, nanti aku kan bisa masih ikut kerja jaga nenek kayak gitu kan. Terus mbokku ya nantilah masih dipikir-pikirin kayak gitu. Terus kan mbokku juga ini apa ya, aku ngomong emang belum dapat pekerjaan apa kayak gitu kan, belum, soalnya ya milih-milih sambil yang gajinya agak ya mungkin yang kayak mencukupi. Sebenarnya majikanku itu masih kaya raya, tapi kan karena mungkin kalau misal udah dihitung-hitung untuk kehidupan kedepannya mungkin bisa budget untuk beberapa puluh tahun, 10 tahun itu masih ada ya. Nah itu mungkin kekhawatirannya kayak gitu, kalau misal
takutnya nanti tuh nggak cukup kayak gitu. Ya Allah, aku dalam hati, kalau orang Indonesia nggak mikirin kayak gini, yang Indonesia yang penting itu hari-hari itu bisa makan, kayak aku itu kayak gitulah ya. Ini mbokku itu udah kayak ibaratnya udah takut duluan nanti masa tuanya itu nggak tercukupi atau gimana. Makanya anaknya itu kan masuk ke dokteran di Hong Kong itu, katanya ya, tadi itu bilangnya gaji yang paling tinggi itu gaji untuk yang kayak profesional. Walaupun Pak Bosku itu punya mall, punya apa kayak gitu, katanya itu lebih apa ya, masih kalah sama gaji dokter, gaji guru yang udah profesional, mungkin kayak dosen kayak gitu ya. Nah, aku tanya gaji dokter emang berapa kayak gitu kan. Itu nyampe 90.000 dolar Hong Kong satu bulannya. Dihitung dewek ngono 90.000 itu berapa dolar? Berapa rupiah? Kalau satu dolarnya itu 1.900. Nah, itu kalau 90.000 dolar satu bulannya itu gaji dokter itu katanya yang paling tinggi di Hong Kong. Mungkin itu gaji yang profesional kan ya, bukan yang maksudnya kayak di Indonesia ya kayak guru yang punya jabatan-jabatan gitu. Terus tapi aku dalam hati, bukannya Pak Bos itu punya mall ya berarti kan lebih kaya ya. Mungkin itu bukan yang dihitung secara profesional kayak kalau kayak kita nyebutnya itu ya wira swasta, freelance kayak gitu mungkin. Terus harga rumah juga di sini tinggi. Lah makanya punya anak itu satu antara bosku, Pak Bos, Nyonya Bos sama Pak Bontot. Anaknya itu cuman satu nanti mungkin kalau misal nggak jadi pindah ke luar negeri kan itu dapat rumah. Malah aku kan tanya, ini rumah sih kakek nanti kalau misal nenek udah nggak ada, rumahnya buat siapa? Lah tanya, lah ini kan bukan rumahnya kakek, ini tuh rumah pemerintah, kita itu bayarnya ya satu bulan itu 1.700 kayak gitu. Ternyata ini rumahnya pemerintah, Lur. Jadi kalau misal kalau misal yang dulu sebenarnya kakekku itu punya rumah sendiri di daerah Mongkok, tapi pada zaman dahulu banget lah, semasa rumah itu masih murah, katanya itu punya ya sekitar 4 kali lipat ini kayaknya, tapi terus dijual kan buat anaknya sekolah ke luar negeri kan. Nyonya Bos lulusan Amerika, Pak Bos lulusan Inggris, Pak Bontot lulusan ini sana Cina. Nah itu curhatnya mbokku itu kayak, terus aku kan agak mikir ya, aku diemnya itu masih mencerna omongannya kan, orang beda bahasa kan, aku itu agak lemot loading kayak gitu kan. Terus ini mbokku langsung kayak gini, kamu itu jangan khawatir. Aku terus khawatir kenapa? Ya kamu kalau misal mau makan apa, mau ada barang yang diganti apa ya bilang aja. Kita itu bukan yang sampai bangkrut banget, itu belum. Jangan sampai kayak gitu. Ya masih punya uang, cuman nggak yang banyak banget kayak orang tajir melintir, itu bukan. Cuman kalau misal beli ini ya ada, beli ini ya ada kayak gitu. Dikiranya itu aku lagi diem itu lagi mikirin nanti sih. Kan aku itu pas itu aku tanya, kok sering makan di luar kayak gitu kan. Terus mbok itu jelasin, ya walaupun aku udah nggak kerja, terus kita itu bukan yang rich people banget kayak gitu kan. Tapi ya kalau cuma untuk makan di luar itu ya udah ada budget sendiri lah, nggak yang terlalu sopiti itu nggak terlalu ini begitu kasihannya kayak gitu. Di sini kalau udah punya rumah sendiri itu udah dibilang ya kaya lah, kayak gitulah kayak gitu kan. Bokku itu sama Pak Bosku itu udah pada punya rumah sendiri, udah lunas. Katanya dulu itu ngambil rumah kredit 10 tahun, padahal kebanyakan itu ya katanya Bokku itu 30 tahun ngambil rumah. Mungkin kalau di Indonesia kayak KPR gitu ya, tapi itu Bokku itu mintanya yang waktunya sebentar, tapi setiap bulannya itu ngasihnya besar kayak gitu, daripada takutnya itu nanti katanya ya kalau aku udah sakit-sakitan nunggu sampai 30 tahun ya Pak, masih bisa itu nyetorin rumah kayak gitu. Tapi kata mbokku sih udah lunas, orang anaknya aja udah kuliah, mungkin ngambilnya kan setelah nikah ya.
Udahlah kayak gitu sih curhatnya. Aku jadi ya mau curhat, mau gantian curhat jadi sungkan. Orang mbokku itu udah bilangnya kayak gitu. Dia yang curhat masa aku ikut ngeribuki. Terus dia curhat nanti habis ini kan aku tanya kenapa sekolah-sekolah lagi kayak gitu kan. Soalnya aku itu sekolah untuk membantu orang. Ternyata mbokku itu sekolahnya itu ngambilnya yang kayak apa ya, jurusan-jurusan sukarelawan lah kayak gitu, yang nanti masuknya ke playgroup, PAUD, anak-anak, terus yang ke apa ya, orang tua lansia-lansia sekolah kayak gitu, terus sekolah yang kayak anak-anak sakit kanker kayak gitu. Nah itu mbokku kan suka banget menolong orang, katanya kayak gitu kan. Tadi bilangnya tuh aku itu suka banget menolong orang, jadi aku itu pingin udah setua gini ya, nanti kalau misal kerja ngambilnya yang kayak kayak gini, yang apa ngajarin anak-anak atau enggak jaga di elderly kayak gitu, di kayak sekolahannya nenekku gitu. Tim kayak Mana ya? tim kayak kamyong ah. Anak Leh hame chip sama. Ya lo tak tinggal nyuci sayur, katanya mau ngelipet. Mana ini kok mereka? Jam berapa sih ini Mbak? Masih ya lo masih sore. Nanti masaknya lah. Baru jam 6. Masih siang, masih siang. Masih terang benderang, masih sore. Jadi aku nanti masaknya jam 7-an lah. Ini nenekku katanya ngempit baju tapi nggak dapat satu pun, diputer-puter kayaknya dari tadi ya Mbah. Lah, diputer-puter bajunya, orang dilipat. Mau tau haya. Aku juga nggak maksud, baik ngomong apa ya kan, kita sama-sama ngalor sama ngidul ngomongnya. Ya udah dilipat. Aduh, diomelin sama Mbak aku ngomong bahasa Indonesia. Aku nggak mudeng kamu ngomong apa. Iya, kita sama-sama nggak mudeng, satu ngomong ngalor, satu ngomong ngidul. Ya udah ya Lur, kayak gini aja videonya. Nanti aku tinggal ini sih numis bayam aja, cuma dibumbuin sama bawang putih sama garam udah. Itu salmonnya tegoreng biasa sama garam doang. Kalian itu udah bisa lah masak kayak gitu, mudah banget. Udah sering lihat aku masak juga kan? Ya Mbak? Ya Allah, Mbak Kit cangcutku diputer-puter kok kolornya mulur. See you next video. Bye-bye. Oh, cangcutnya baik. Itu tak kira punya aku.